Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini Kak Firman berada di sebuah tempat yang sangat sejuk sekali, ditemani oleh seekor sapi. Adik-adik, hari ini Kak Firman akan berkisah tentang seorang anak yang soleh. Ingin tahu kisahnya seperti apa? Saksikan kisah dari Kak Firman berikut ini. Adik-adik, ada seorang anak yang soleh bernama Hasan. Dia adalah seorang anak yang rajin sholat. Setiap sholat selalu tepat waktu. Kalau seandainya adzan berkumandang, dia segera wudhu dan segera pergi ke masjid. Hasan pun juga suka pergi ke TPA, adik-adik. Dia pandai membaca Al-Quran. Adik-adik, kepada orang tuanya pun Hasan senantiasa menghormati, suka membantu, menyapu, mencuci piring. Bahkan Hasan adalah anak yang nomor 1 di kelas, murid yang terpandai karena Hasan rajin belajar. Adik-adik, suatu ketika Hasan sedang membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari belakang Hasan, tiba-tiba ada sesosok malaikat mendatangi Hasan. Malaikat tersebut datang kepada anak yang soleh dengan wajah yang menyenangkan, wajah yang menyejukkan, pakaian yang indah, bau yang sangat harum, kemudian mendatangi Hasan dengan wajah yang menenteramkan hati. Assalamualaikum. Adik-adik, Hasan kaget. Lalu kemudian Hasan menengok ke kanan, mencari tahu siapa yang datang. Waalaikumsalam. Kok tidak ada siapa-siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nggak ada siapa-siapa? Aku di belakangmu, nak, agak ke atas. Oh, di belakangku agak ke atas. Siapa ya? Waalaikumsalam. Hasan kaget, adik-adik. Dia melihat sesosok makhluk yang belum pernah dia lihat di dunia. Kamu siapa? Aku belum pernah lihat wajah kamu. Aku adalah malaikat. Oh malaikat. Kok malaikat tidak menakutkan? Aku datang kepada anak yang soleh dengan wajah yang menyenangkan, bau yang sangat harum, dan pakaian yang indah. Oh malaikat mau ngapain ke sini? Aku ingin menjemputmu, nak. Menjemput aku? Iya. Kenapa? Karena jatah hidupmu di dunia sudah selesai. Dan Allah sangat rindu berjumpa denganmu. Dan Allah merintahkan aku untuk menjemputmu untuk menemui Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti aku mati hari ini? Iya. Aduh, kalau dicabut nyawanya sakit apa tidak? Oh, tidak sakit, Hasan. Adik-adik, ternyata hari itu adalah hari terakhir Hasan hidup di dunia. Dan saatnya Hasan dijemput oleh malaikat untuk menghadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan kemudian dicabut oleh malaikat pencabut nyawa yang bernama Israil. Tetapi adik-adik, malaikat Israil datang kepada anak yang soleh, yang rajin sholat, rajin ngaji, baik kepada orang tua, baik kepada teman-temannya, menyayangi keluarga dan saudaranya dengan wajah yang menyenangkan dan mencabut nyawanya secara pelan-pelan dan tidak sakit. Malaikat Israil kemudian mencabut nyawa Hasan. Hasan, kamu sudah siap? Sakit apa tidak, malaikat? Tidak sakit, tenang saja. Aku boleh berdoa dulu? Silahkan. Ya Allah, aku mohon ya Allah, mencabut nyawanya Israil jangan sakit ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Adik-adik,
Ketika Hasan mengucapkan kalimat tahlil yaitu la ilaha illallah, malaikat Israil mencabut nyawanya dengan pelan-pelan. Mati. Adik-adik, malaikat Israil kemudian membawa nyawa Hasan. Lalu kemudian nyawanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ditulis di dalam kitab yang di dalamnya terdapat nama-nama calon penghuni surga. Ruhnya Hasan kemudian dikembalikan lagi ke alam barzah. Ketika di alam barzah, adik-adik, Hasan bertemu dengan malaikat penjaga kubur. Tugasnya adalah menanyakan amal-amal perbuatan seorang hamba ketika hidup di dunia. Adik-adik, malaikat Munkar dan Nakir ketika menemui Hasan, karena dia adalah anak yang soleh, rajin sholat, rajin ngaji, malaikat Munkar dan Nakir berpakaian yang begitu indah dan juga berparas yang begitu menawan dengan tutur kata yang sangat lembut menanyai Hasan. Assalamualaikum Hasan. Waalaikumsalam. Ini siapa? Aku adalah malaikat Munkar dan Nakir. Aku diberikan oleh Allah perintah untuk menanyai kamu beberapa hal, wahai Hasan. Mau nanyain apa? Yang pertama, siapa nama Tuhanmu? Adik-adik, kalau kita nanti di alam barzah akan ditanya. Yang pertama adalah siapa nama Tuhanmu? Kalau anak yang soleh dia akan bisa menjawab dengan mudah. Tuhanku Allah. Hebat. Yang kedua, Hasan, siapa nama nabimu? Nabiku? Gampang. Nabiku Nabi Muhammad SAW. Beliau putra Abdullah, ibunya bernama Aminah. Lalu kemudian Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah dan meninggal dunia di Madinah. Beliau adalah utusan Allah yang terakhir. Kok kamu hebat? Iya, aku kan rajin belajar. Sip, mantap. Pertanyaan selanjutnya, wahai Hasan. Oke. Apa kitabmu? Kitabku adalah Al-Quran. Kitab suci umat Islam. Ada 30 juz 114 surat. Selalu aku baca setiap hari. Hebat, pinter. Pertanyaan selanjutnya, wahai Hasan. Oke. Apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Agama yang diridhai oleh Allah dan agama yang menjadi syarat kita masuk ke dalam surga. Kamu hebat sekali, Hasan. Iya dong. Pertanyaan selanjutnya. Apa? Siapakah teman-temanmu di dunia? Teman-temanku adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh dan saleha. Hebat. Berarti besok kamu di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Baiklah Hasan, karena kamu sudah bisa menjawab pertanyaan dari malaikat, maka aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membukakan pintu surga. Adik-adik, ketika Hasan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat, hadiah dari malaikat dari Allah Subhanahu wa taala dibukakan pintu menuju surga. Pintu dibukakan oleh malaikat. Ketika pintu dibukakan oleh malaikat, hawa segar, hawa pohon-pohonan, hawa buah-buahan kemudian mengelilingi alam kuburnya Hasan. Kemudian Hasan melihat surga dari pintu yang dibukakan oleh malaikat. Hasan kemudian bertanya kepada malaikat, "Oh malaikat, aku boleh nggak untuk ke surga hari ini?" "Oh belum boleh Hasan." Aku kan kepengen. Indah banget di sana. Pohonnya hijau, buah-buahnya besar-besar. Aku pengen segera ke sana. "Tunggu dulu, nanti menunggu dunia kiamat terlebih dahulu." Aku pengen segera. Sabar dulu. Nah adik-adik, inilah sekilas tentang Hasan, seorang anak yang soleh. Lalu bagaimana tentang kisah satunya lagi, yaitu temannya Hasan yang bernama Bom Bom.
anak yang durhaka kepada orang tuanya, tidak suka sholat, dan tidak suka mengaji. Ingin tahu kisah Bom-Bom? Simak kisah selanjutnya dari Kak Firman tentang anak durhaka. Terima kasih adik-adik semuanya. Demikian kisah dari Kak Firman, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.